Siya, Vietnam. Naomi Mercury start edit subscribe Deshi Norris Bishi. Nomor 1. Negara istimewa berbentuk huruf S, lihatlah peta Asia Tenggara, dan Anda akan langsung menyadarinya. Vietnam membentang panjang mengikuti garis pantai dalam bentuk huruf S, berbatasan dengan Tiongkok di utara, Laos dan Kamboja di barat, serta menghadap luasnya Laut Cina Selatan di timur dan selatan. Berada di dekat jalur pelayaran utama dunia, Vietnam telah menjadi titik penghubung strategis antara Tiongkok, India, dan seluruh kawasan Asia Tenggara. Bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara ekonomi dan politik. Vietnam memiliki luas sekitar 331.000 km persegi, kurang lebih sebesar negara bagian New Mexico, dan menempati peringkat ke-65 di dunia. Pada akhir tahun 2025, jumlah penduduknya telah melampaui 100 juta jiwa, menjadikannya salah satu dari 15 negara dengan populasi terbesar di bumi. Untuk negara dengan ukuran seperti ini, keberagaman geografis Vietnam benar-benar luar biasa. Di utara berdiri Gunung Phan Xipang, dengan ketinggian 3.143 meter sebagai gunung tertinggi di negara itu. Di bawahnya terbentang delta yang subur, terasering sawah, karst batu kapur, dan hutan bakau yang lebat. Lalu ada garis pantainya, yang membentang lebih dari 3.260 km. Dari pilar-pilar batu kapur di Teluk Halong hingga pasir putih pantai My Khe, yang sering dianggap sebagai salah satu pantai terindah di dunia, pemandangannya hampir tidak pernah terasa sama dua kali. Iklimnya pun berubah sama dramatisnya. Vietnam bagian utara mengalami 4 musim. Bagian selatan tak panas dan lembab, dengan musim hujan dan musim kemarau. Sementara Vietnam tengah menghadapi angin Laos yang keras pada musim panas, diikuti badai dan banjir di akhir tahun. Di balik angka-angka itu, terdapat kekayaan budaya yang luar biasa. Vietnam secara resmi mengakui 54 kelompok etnis. Meskipun mayoritas penduduk berasal dari suku Kin, komunitas seperti Hmong, Thai, Muan Khmer tetap menjaga tradisi, bahasa, dan festival mereka yang membentuk kehidupan di seluruh negeri. Saat kita terus menjelajahi Vietnam, dari negara mana Anda menonton hari ini? Bagikan di bawah, dan mari lanjutkan perjalanan ini bersama kami. Nomor 2. Kecantikan abadi wanita Vietnam. Ketika orang berbicara tentang Vietnam, pembicaraan seringkali mengarah pada para wanitanya, bukan hanya karena penampilan mereka, tetapi juga karena aura, keanggunan, dan rasa percaya diri yang tenang. Vietnam secara rutin masuk dalam daftar negara Asia dengan wanita paling dikagumi, dan banyak pelancong segera memahami alasannya setelah menghabiskan waktu di sini. Sebagian besar wanita Vietnam memiliki rambut hitam lurus, mata coklat gelap, dan warna kulit yang berbeda-beda tergantung wilayah. Lebih cerah di utara, dan lebih keemasan di selatan serta daerah pesisir. Tinggi rata-rata mereka sekitar 5 kaki 1 inci, sementara harapan hidup mencapai hampir 78 tahun, biasanya 7 hingga 8 tahun lebih lama dibandingkan pria. Di kota-kota sibuk seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City, wanita yang mengendarai sepeda motor sering mengenakan sarung tangan, jaket, dan masker untuk melindungi diri dari terik matahari dan polusi. Namun, kecantikan di Vietnam jauh melampaui penampilan fisik. Wanita Vietnam memiliki salah satu tingkat partisipasi kerja perempuan tertinggi di Asia, mendekati 70%. Mereka mengelola perusahaan, bekerja di pabrik, mengajar di sekolah, menjalankan pasar tradisional, dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi negara yang berkembang pesat setiap hari. Menurut Forbes pada tahun 2024, hampir 40% bisnis di Vietnam dipimpin oleh perempuan, persentase tertinggi di Asia Tenggara. Salah satu contoh terkenal adalah Nguyen Thi Phong Thao, miliarder perempuan mandiri pertama di Asia Tenggara. Pada saat yang sama, banyak wanita Vietnam masih menghabiskan lebih dari 5 jam sehari untuk pekerjaan rumah tangga tanpa bayaran. Di Vietnam, menyeimbangkan karier dan tanggung jawab keluarga tidak dianggap sesuatu yang aneh. Bagi banyak wanita, hal itu hanyalah bagian dari kehidupan, dan mereka terus menjalankan kedua tanggung jawab tersebut dengan kesabaran dan kekuatan yang luar biasa di setiap tahap hidup mereka. Selama perjalanan saya bertemu pria dari Amerika, Eropa, dan Australia yang semuanya mengatakan hal yang mengejutkan namun mirip. Jika saya bisa menikahi wanita Vietnam, saya akan melakukannya. Banyak yang menggambarkan wanita Vietnam sebagai sosok yang lembut namun kuat, tradisional namun modern, penuh perhatian namun mandiri. Keluarga di sini tidak diperlakukan sebagai pilihan semata. Bagi banyak orang, keluarga menjadi pusat dari segalanya.
membentuk kehidupan sehari-hari, hubungan, dan impian masa depan. Seorang pelancong pernah mengatakan kepada saya bahwa temannya menikahi wanita Vietnam, dan itu benar-benar mengubah hidupnya. Ia menggambarkan istrinya sebagai sosok yang setia, pekerja keras, kuat secara emosional, dan sangat berdedikasi kepada keluarga. Hal-hal kecil juga sangat berarti dalam budaya Vietnam. Membayar makan malam atau membantu urusan sehari-hari sering dianggap sebagai bentuk ketulusan dan rasa hormat, bukan sekadar soal uang. Tentu saja penduduk lokal juga memperingatkan wisatawan asing untuk berhati-hati jika seseorang terus-menerus meminta uang. Namun bagi banyak pengunjung, pesona sejati wanita Vietnam berasal dari keseimbangan langka yang mereka miliki. Kelembutan yang berpadu dengan kekuatan, serta kesetiaan yang berpadu dengan rasa percaya diri yang tenang. Jadi, inilah pertanyaannya. Jika Anda memiliki kesempatan bertemu seseorang yang anggun sekaligus sangat setia, apakah Anda akan terbang ke Vietnam demi cinta? Nomor 3. Kerajaan Sepeda Motor Vietnam. Salah satu hal pertama yang langsung disadari para wisatawan saat tiba di Vietnam adalah jumlah sepeda motor yang luar biasa banyak di mana-mana. Di kota-kota seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City, lalu lintas sering terasa seperti sungai. Sepeda motor yang mengalir tanpa henti melalui setiap jalan dan gang. Sejak pagi buta hingga larut malam tanpa pernah benar-benar melambat. Pada tahun 2024, Vietnam memiliki sekitar 72 hingga 75 juta sepeda motor terdaftar, yang berarti sebagian besar rumah tangga memiliki setidaknya satu kendaraan. Di kota-kota besar, sepeda motor mencakup hampir 85 hingga 90% dari seluruh lalu lintas. Bagi banyak orang asing, pemandangan ini terasa kacau pada awalnya. Tetapi bagi masyarakat Vietnam, itu hanyalah bagian normal dari kehidupan sehari-hari. Sepeda motor mendominasi karena tidak ada kendaraan lain yang mampu menandingi kepraktisannya. Kendaraan ini dapat bergerak dengan mudah melewati jalan-jalan sempit, mengurangi waktu perjalanan, menghindari kemacetan berat, dan biayanya jauh lebih murah dibandingkan mobil. Di kota-kota padat dengan ruang yang terbatas, sepeda motor telah menjadi solusi transportasi yang paling sempurna. Bagi jutaan orang, sepeda motor juga menjadi alat untuk mencari nafkah. Kendaraan ini digunakan untuk mengantar makanan, mengangkut barang, menjalankan usaha kaki lima, hingga membawa benda-benda yang tampaknya mustahil dibawa dengan dua roda. Di Vietnam, melihat furnitur, kotak raksasa, bahkan hewan hidup di atas sepeda motor adalah pemandangan yang sangat umum dan sepenuhnya normal bagi warga lokal. Namun jumlah sepeda motor yang sangat besar ini juga menimbulkan masalah seperti polusi udara, kebisingan, dan kemacetan lalu lintas yang parah saat jam sibuk. Dan jika Anda berkunjung ke Vietnam, ingat satu aturan penting saat menyeberang jalan. Jangan berlari dan jangan membeku di tempat. Berjalanlah perlahan dengan percaya diri. Sepeda motor akan secara alami mengalir menghindari Anda. Di Vietnam, bahkan menyeberang jalan pun berubah menjadi keterampilan yang tidak pernah dilupakan para wisatawan. Nomor 4. Hidangan Vietnam yang sangat unik. Jika ada satu hal yang tidak boleh diremehkan para wisatawan tentang Vietnam, itu adalah makanannya. Setiap hidangan terasa seperti sebuah cerita, dan setiap wilayah berbicara melalui cita rasa yang benar-benar berbeda. Bersama-sama, semuanya menciptakan salah satu budaya kuliner paling unik di Asia, di mana bahkan makanan kaki lima paling sederhana pun dapat menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi wisatawan dari seluruh dunia. Di Vietnam bagian utara, hidangannya biasanya lebih ringan dan seimbang, dengan fokus pada rasa alami dibandingkan bumbu yang terlalu kuat. Pho, sup mie khas Vietnam dengan kuah daging sapi atau ayam, bukan sekadar sarapan biasa. Hidangan ini telah menjadi simbol kuliner Vietnam di seluruh dunia. Bahkan CNN pernah memasukkannya ke dalam daftar makanan terbaik dunia. Di Hanoi, hidangan legendaris lainnya adalah bun cha, daging babi panggang yang disajikan bersama bihun, aneka daun herbal, dan saus celup. Hidangan ini menjadi terkenal secara global setelah mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, menikmatinya saat berkunjung ke Vietnam. Hingga hari ini, banyak wisatawan masih mencari restoran tempat makan terkenal itu berlangsung dan berfoto di sana. Saat Anda bergerak menuju Vietnam bagian tengah, rasanya menjadi lebih kaya, lebih pedas, dan lebih berwarna. Bun Bo Hue menggabungkan serai, cabai, dan kaldu sapi menjadi semangkuk mie dengan rasa yang kuat dan kaya cita rasa. Hidangan seperti bánh bèo dan mie quang mencerminkan tradisi masakan kerajaan dari kota Kekaisaran Tua Hue.
Bahkan makanan kaki lima biasa di sini terasa cukup elegan untuk disajikan di meja jamuan kerajaan yang dahulu dinikmati para kaisar ratusan tahun lalu. Makanan di Vietnam Tengah bukan hanya lezat, tetapi juga sangat terhubung dengan sejarah dan tradisi. Di Vietnam bagian selatan, makanannya terasa lebih manis, hangat, dan sangat dipengaruhi budaya Khmer, Tionghoa, dan Cham. Hidangan populer di antaranya adalah chom tam, nasi patah yang disajikan dengan daging babi panggang dan telur goreng, hutio yang berisi daging babi dan makanan laut, serta bánh xèo yang diisi udang, daging babi, dan tauge. Rasanya terasa melimpah, penuh warna dan menghangatkan hati pada saat yang sama, sangat cocok dengan karakter santai budaya Vietnam Selatan. Namun Vietnam juga memiliki makanan yang bahkan menantang para wisatawan paling berani. Salah satunya adalah Tiet Can, yang dibuat dari darah segar babi atau bebek yang dicampur dengan herbal dan kacang. Banyak warga lokal menikmatinya saat perayaan, sementara banyak orang asing menganggapnya menarik sekaligus menakutkan. Hidangan tidak biasa lainnya adalah pia, yang dibuat dari jeroan hewan fermentasi dengan aroma kuat yang terasa asing bagi orang luar. Dan tentu saja ada balut yang terkenal, telur bebek yang telah dibuahi dengan embrio yang mulai terbentuk di dalamnya. Bagi masyarakat lokal, itu adalah camilan jalanan yang bergizi. Namun bagi banyak wisatawan, makanan ini menjadi pengalaman kuliner paling mengejutkan yang mereka rasakan di Vietnam. Aneh, tak terlupakan, dan benar-benar unik. Makanan Vietnam bukan sekadar sesuatu yang dimakan. Ini adalah petualangan yang akan diingat selamanya. Nomor 5. Hal-hal yang terlihat aneh di luar negeri, tetapi sepenuhnya legal di Vietnam. Jika ini pertama kalinya Anda mengunjungi Vietnam, bersiaplah melihat pemandangan yang mungkin terasa mengejutkan, bahkan tampak ilegal menurut standar barat. Padahal di sini semuanya merupakan bagian normal dari kehidupan sehari-hari. Vietnam bergerak dengan ritmenya sendiri, dan banyak kebiasaan harian mencerminkan budaya yang dibangun di atas kenyamanan, fleksibilitas, dan kebersamaan. Salah satu contoh yang cukup mengejutkan adalah tukang cukur di trotoar. Di banyak lingkungan, seorang tukang cukur hanya membutuhkan kursi, cermin, dan beberapa alat sederhana untuk mulai bekerja, priama di pinggir jalan atau di depan rumah. Di kota-kota seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City, tempat cukur kecil terbuka seperti ini bisa ditemukan di mana-mana. Harga potong rambut sangat murah, seringkali hampir sama dengan harga sarapan sederhana di Amerika. Banyak tukang cukur memperoleh sekitar 200.000 hingga 500.000 dong Vietnam per hari, atau sekitar 8 hingga 20 dolar Amerika Serikat. Sebagian besar pelanggan adalah pria, karena gaya rambut wanita biasanya membutuhkan salon dan peralatan yang lebih profesional. Yang membuat banyak orang asing terkejut adalah para tukang cukur ini sering bekerja tanpa izin resmi atau sertifikat profesional. Trotoar bukan sekadar tempat bekerja. Tempat itu berubah menjadi ruang sosial, tempat orang-orang bersantai, berbincang, dan bersama-sama menyaksikan kehidupan kota berlalu setiap malam setelah pulang kerja. Di negara seperti Amerika Serikat atau Kanada, memotong rambut tanpa lisensi profesional bisa berujung pada denda besar atau bahkan hukuman hukum. Kebiasaan minum di tempat umum juga terasa sangat berbeda dibanding banyak negara barat. Di seluruh Vietnam, teman-teman sering berkumpul di luar restoran, di trotoar, atau di dekat warung kaki lima untuk minum bir bersama hingga larut malam. Orang-orang tertawa keras, saling mengangkat gelas, dan menikmati percakapan panjang di ruang publik yang ramai. Di banyak negara, minum alkohol secara terbuka di tempat umum bisa menyebabkan denda besar. Tetapi di Vietnam hal itu sering dianggap sebagai aktivitas sosial yang normal. Kebiasaan dalam bidang kesehatan juga bisa mengejutkan wisatawan. Di Vietnam, membeli obat biasanya terasa mudah dan cepat. Banyak apotek mengizinkan pelanggan menjelaskan gejala mereka lalu langsung membeli obat tanpa resep dokter. Obat penurun demam, obat sakit perut, antibiotik, hingga pil tidur sering tersedia secara langsung. Sistem ini terasa praktis bagi banyak warga lokal, terutama di daerah pedesaan. Budaya makanan Vietnam juga bisa terasa mengejutkan. Salah satu contoh yang kontroversial adalah konsumsi daging anjing, terutama di beberapa daerah pedesaan dan restoran tradisional untuk minum bersama. Jutaan anjing masih dikonsumsi setiap tahun di Vietnam, disajikan dalam hidangan bakar, kukus, maupun panggang. Bahkan gerakan tubuh sederhana pun bisa terlihat tidak biasa bagi orang asing. Salah satu yang paling umum adalah posisi jongkok yang sangat rendah. Anda akan melihat pedagang kaki lima
pekerja, dan kelompok teman duduk jongkok dengan nyaman di pinggir jalan atau di dekat kedai teh selama waktu yang lama tanpa kursi. Bagi banyak wisatawan, hal itu terlihat aneh. Tetapi di Vietnam, posisi tersebut dianggap praktis, nyaman, dan sangat melekat dengan kehidupan jalanan sehari-hari. Nomor 6. Obsesi aneh terhadap tiket lotre. Salah satu pemandangan sehari-hari paling aneh di Vietnam adalah melihat tiket lotre dijual di mana-mana di jalanan. Berbeda dengan di Amerika Serikat, tempat orang biasanya membeli tiket di dalam toko atau pom bensin. Di Vietnam, para penjual berjalan langsung mendatangi pelanggan di kafe, pasar, trotoar, bahkan di lampu merah. Dengan lebih dari 30 juta tiket terjual setiap hari, lotre telah menjadi bagian dari budaya harian masyarakat Vietnam. Di kota seperti Ho Chi Minh City, sangat umum melihat wanita lanjut usia, penjual penyandang disabilitas, atau pekerja miskin, membawa tumpukan tiket sejak pagi hingga malam di bawah terik matahari maupun hujan deras. Bagi banyak orang, menjual tiket lotre adalah salah satu dari sedikit cara untuk menopang kehidupan diri sendiri dan keluarga mereka. Yang membuat budaya lotre Vietnam terasa sangat unik adalah cara banyak orang memilih angka mereka. Banyak warga Vietnam percaya bahwa mimpi menyimpan pesan tersembunyi yang berhubungan dengan keberuntungan. Melihat hewan, benda rusak, atau kejadian aneh dalam mimpi bisa menginspirasi seseorang membeli angka tertentu keesokan harinya. Beberapa surat kabar bahkan menerbitkan angka keberuntungan yang disarankan berdasarkan arti mimpi. Karena itu, membeli tiket lotre terasa bukan sekadar perjudian, melainkan seperti mengikuti tanda spiritual dan kepercayaan tradisional. Banyak orang juga rutin membeli tiket untuk membantu para penjual miskin mencari nafkah. Setiap sore, angka pemenang diumumkan melalui televisi, pengeras suara, dan kios-kios kecil. Kerumunan orang berkumpul sambil menunggu dengan gugup hasilnya, berharap hidup mereka bisa berubah dalam semalam. Di Vietnam, lotre bukan hanya tentang uang. Lotre adalah tentang surat, keberuntungan, dan impian tercapai di stick. Nomor 7. Salah satu bahasa tersulit di dunia. Salah satu bahasa yang paling sulit dipelajari oleh orang asing adalah bahasa Vietnam. Bahasa resmi Vietnam ini sering dianggap sangat sulit, terutama bagi pelajar barat yang tidak terbiasa dengan pengucapan nada. Tantangan terbesar berasal dari 6 nada dalam bahasa Vietnam. Dalam bahasa ini, perubahan tinggi rendah suara pada sebuah kata bisa sepenuhnya mengubah artinya. Satu kesalahan kecil dalam pengucapan dapat langsung mengubah kalimat biasa menjadi sesuatu yang membingungkan atau lucu. Ambil contoh suku kata ma. Tergantung nadanya, kata itu bisa berarti hantu, ibu, kuda, makam, atau tanaman padi muda. Bagi banyak orang asing, percakapan dalam bahasa Vietnam sering berubah menjadi perjuangan lucu dan terkadang sangat membingungkan. Kata ganti orang dalam bahasa Vietnam juga membuat banyak pelajar kebingungan. Tidak seperti bahasa Inggris yang sebagian besar hanya menggunakan i dan you, bahasa Vietnam mengganti kata ganti berdasarkan usia, hubungan, dan status sosial. Berbicara dengan orang yang lebih tua, teman, atau orang asing bisa membutuhkan kata yang benar-benar berbeda. Karena itu, berbicara bahasa Vietnam sering terasa seperti memecahkan teka-teki. Sulit, membuat frustrasi, tetapi juga sangat menyenangkan. Dan mungkin bagian yang paling lucu adalah mendengar orang asing mencoba mengucapkan kata-kata Vietnam. Satu nada yang salah saja sering cukup membuat warga lokal tertawa karena maknanya bisa langsung berubah total. Meski begitu, orang Vietnam biasanya sangat menghargai usaha apapun yang dilakukan orang asing untuk mempelajari bahasa mereka. Jadi bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tahu beberapa kata dalam bahasa Vietnam? Nomor 8. Festival misterius di Vietnam. Jika Anda benar-benar ingin memahami jiwa Vietnam, jangan hanya mengunjungi kuil atau mencicipi makanannya, tetapi rasakan juga festival-festivalnya. Di seluruh negeri, tradisi kuno masih membentuk kehidupan sehari-hari dengan cara yang terasa spiritual, emosional, dan tak terlupakan. Beberapa perayaan terasa meriah dan penuh warna, sementara yang lain begitu misterius, seolah membawa Anda masuk ke dunia lain yang dipenuhi tradisi tersembunyi dan kepercayaan kuno yang masih bertahan kuat hingga hari ini, baik di kota-kota padat maupun desa pegunungan terpencil. Salah satu tradisi paling menarik adalah upacara Dewa Dapur yang diadakan pada hari ke-23 di bulan lunar terakhir sebelum Tet, Tahun Baru Imlek Vietnam. Menurut kepercayaan masyarakat Vietnam, ada 3 dewa dapur yang mengawasi setiap rumah tangga sepanjang tahun. Pada hari istimewa ini, mereka pergi ke surga untuk melaporkan perilaku keluarga kepada Kaisar Giok.
Rumah-rumah di seluruh Vietnam tiba-tiba dipenuhi suasana ritual. Dapur dibersihkan dengan hati-hati, altar dihiasi buah-buahan ketan, teh, dan persembahan kertas, sementara keluarga mempersiapkan upacara perpisahan bagi para dewa. Namun, momen paling indah justru terjadi di luar rumah. Banyak keluarga melepaskan ikan mas hidup ke sungai dan danau karena tradisi mengatakan bahwa ikan tersebut membawa para dewa dapur menuju surga. Di kota seperti Hanoi, jalanan dipenuhi orang-orang yang membawa kantong berisi ikan mas berwarna oranye di atas sepeda motor menuju danau dan jembatan. Di tepi air, doa-doa dibisikkan perlahan sementara ikan-ikan menghilang di bawah permukaan air yang berkilau. Suasananya terasa damai, penuh simbol, dan anehnya sangat emosional pada saat yang bersamaan. Perayaan lain yang dipenuhi kebahagiaan adalah Hari Anak Internasional pada tanggal 1 Juni. Sekolah, taman, dan lingkungan perumahan berubah menjadi tempat bermain penuh warna yang dipenuhi balon, permainan, dan musik. Anak-anak menerima hadiah sementara keluarga berkumpul menikmati pertunjukan dan perayaan bersama. Menjelang akhir tahun, hadir festival pertengahan musim gugur yang magis, salah satu tradisi paling dicintai di Vietnam. Jalan-jalan bersinar oleh lentera warna-warni berbentuk bintang, kelinci, dan ikan, sementara anak-anak berparet dengan gembira membawa drum dan topeng bergambar. Keluarga berkumpul di bawah cahaya bulan sambil menikmati kue bulan, minum teh, dan berbagi cerita hingga larut malam. Di wilayah pegunungan utara seperti Sapa dan Mok Chau, festival menciptakan suasana yang benar-benar berbeda. Pasar cinta mempertemukan pria dan wanita muda dari suku pegunungan untuk menyanyikan lagu tradisional, saling menggoda, dan terkadang mencari calon pasangan hidup. Beberapa desa masih mempertahankan tradisi simbolis yang dikenal sebagai menangkap istri, di mana mempelai pria secara bercanda menculik calon pengantinnya sebelum pembicaraan pernikahan resmi dimulai. Meski terlihat aneh bagi orang luar, ritual ini tetap menjadi bagian dari tradisi budaya yang sudah berlangsung lama di beberapa komunitas tertentu. Dan di dataran tinggi terpencil wilayah barat laut, masih ada kebiasaan lain yang cukup mengejutkan. Setelah seharian bekerja di ladang, pria dan wanita lokal terkadang mandi bersama di sungai pegunungan. Bagi orang luar, pemandangan ini mungkin terasa mengejutkan pada awalnya. Namun bagi masyarakat setempat, hal itu melambangkan kesederhanaan, kepercayaan, kedekatan dengan alam, dan pembersihan spiritual. Festival-festival di Vietnam bukan sekadar perayaan biasa. Festival-festival tersebut adalah jendela menuju kepercayaan kuno, tradisi keluarga, spiritualitas, dan cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nomor 9. Salah satu negara termurah di dunia. Survei internasional sering menempatkan Vietnam sebagai salah satu negara termurah untuk ditinggali. Laporan dari Numbeo dan Expat Insider secara rutin menempatkan Vietnam di antara destinasi paling terjangkau di dunia bagi wisatawan, nomaden digital, dan ekspatriat jangka panjang. Bagi banyak orang asing, biaya hidup yang rendah bukan sekadar keuntungan tambahan, melainkan alasan utama mereka memutuskan tinggal permanen selama bertahun-tahun daripada cepat kembali ke negara asal setelah liburan singkat atau kontrak kerja sementara di luar negeri. Makanan menjadi contoh paling jelas. Semangkuk pho panas yang dijual di pinggir jalan biasanya hanya berharga sekitar 1 hingga 2 dolar Amerika Serikat, sementara banh mi segar sering dijual ke 1 dolar Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, makanan yang sama di Amerika Serikat bisa berharga 10 kali lebih mahal di dalam restoran. Di Vietnam, banyak orang dapat menikmati 3 kali makan lengkap dengan harga yang setara 1 kali makan biasa di kota-kota besar barat. Biaya tempat tinggal juga sangat menarik. Di kota-kota kecil, apartemen sederhana tetapi nyaman bisa disewa sekitar 200 dolar Amerika Serikat per bulan. Di kota besar seperti Ho Chi Minh City atau Hanoi, apartemen modern di kawasan pusat kota biasanya berkisar antara 400 hingga 600 dolar Amerika Serikat per bulan. Hunian bersama atau apartemen bergaya lokal bahkan bisa jauh lebih murah. Transportasi juga menjadi alasan mengapa kehidupan sehari-hari tetap terjangkau. Sebagian besar keluarga Vietnam memiliki sepeda motor, dan skuter bekas terkadang dapat dibeli hanya dengan beberapa ratus dolar Amerika Serikat. Harga bahan bakar juga murah, dan perjalanan singkat menggunakan aplikasi transportasi lokal seringkali berbiaya kurang dari 1 dolar Amerika Serikat. Biaya utilitas dan internet juga tetap sangat murah. Paket Wi-Fi berkecepatan tinggi tersedia dengan harga terjangkau, sementara biaya listrik dan air relatif rendah bagi sebagian besar rumah tangga.
Biaya layanan kesehatan juga jauh lebih murah dibanding banyak negara barat. Dengan kunjungan rutin ke dokter, biasanya berkisar sekitar 15 hingga 20 dolar Amerika Serikat. Jika semuanya digabungkan, beberapa orang asing dapat hidup nyaman di Vietnam hanya dengan beberapa ratus dolar Amerika Serikat per bulan. Bagi banyak wisatawan, Vietnam terasa seperti salah satu tempat langka di dunia yang masih menawarkan kehidupan terjangkau tanpa harus mengorbankan kenyamanan, kualitas makanan, maupun kemudahan hidup sehari-hari. Bahkan kemewahan kecil seperti nongkrong di kedai kopi, makan di restoran lokal, atau bepergian saat akhir pekan masih tetap terjangkau bagi banyak orang yang tinggal di sana dalam jangka panjang. Nomor 10. Kebiasaan budaya unik di Vietnam. Masuklah ke Vietnam setelah malam tiba, dan Anda mungkin akan merasa seolah seluruh negara ini diam-diam bermimpi menjadi penyanyi. Setelah matahari terbenam, suara yang memenuhi jalanan seringkali bukan lalu lintas, melainkan musik karaoke yang bergema di lingkungan manapun hingga larut malam hampir setiap hari, baik di kota besar maupun kawasan permukiman kecil di seluruh negeri. Di gang-gang sempit, ruang keluarga, dan halaman rumah yang ramai, keluarga serta tetangga berkumpul di sekitar pengeras suara sambil menyanyikan lagu cinta dan lagu klasik Vietnam lama. Karaoke telah menjadi bagian dari ulang tahun, pernikahan, pesta keluarga, dan perayaan kantor di seluruh Vietnam. Di kota seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City, mendengar orang bernyanyi keras hingga tengah malam adalah hal yang biasa. Beberapa provinsi bahkan mulai memberlakukan denda untuk kebisingan karaoke berlebihan karena pertengkaran antar tetangga semakin sering terjadi. Meski begitu, banyak warga lokal hanya tertawa dan menyebutnya sebagai kebahagiaan yang dibagikan dengan suara keras. Namun ketika pagi tiba, Vietnam berubah sepenuhnya. Sekitar pukul 5 pagi, taman, danau, serta tepi sungai tiba-tiba dipenuhi aktivitas. Para wanita lanjut usia berlatih Tai Chi, pria yang lebih tua melakukan latihan pernapasan, sementara kelompok usia parubaya menari bersama mengikuti musik nostalgia dari pengeras suara portabel. Di dekatnya, para pedagang menjual teh, kopi, buah-buahan, dan jagung rebus saat kota perlahan mulai bangun. Bagi banyak orang Vietnam, rutinitas pagi ini bukan sekadar olahraga. Ini adalah ritual harian yang menyatukan komunitas dan berbagai generasi. Bahkan, para remaja terkadang ikut bergabung dengan kelompok tari umum yang berlatih koreografi K-pop modern sebelum berangkat sekolah. Ketika malam datang kembali, kebiasaan budaya lain mulai mengambil alih, yaitu minum bersama. Bir dan arak beras memainkan peran besar dalam kehidupan sosial masyarakat Vietnam. Teman-teman berkumpul di meja-meja kecil sambil berbagi makanan, percakapan, dan putaran minuman yang seolah tidak ada habisnya. Dari sudut-sudut terkenal Bia Hoi di Hanoi hingga bar rooftop di Vietnam Selatan, minum bersama sering melambangkan persahabatan, perayaan, dan hubungan bisnis sekaligus. Vietnam kini termasuk salah satu negara dengan konsumsi bir terbesar di dunia. Merek lokal populer meliputi Saigon Beer, Tira Tira Tia Beer, dan Huda Beer. Di beberapa daerah, arak beras tradisional bahkan berisi ular atau kalajengking yang dipercaya melambangkan kekuatan dan vitalitas. Namun mungkin bagian paling bermakna dari budaya Vietnam justru muncul dalam momen sederhana sehari-hari. Orang-orang duduk di bangku plastik kecil di samping warung teh pinggir jalan, berbincang selama berjam-jam sambil menikmati teh es murah. Pagi dimulai dengan banh mi dan kopi Vietnam yang kuat, menetes perlahan dari saringan logam. Dan di mana-mana, suara sepeda motor yang terus bergerak di jalanan terdengar seperti detak jantung negara itu sendiri. Nomor 11. Takhayul tentang angka keberuntungan dan kesialan. Jika Anda berpikir angka hanya digunakan untuk menghitung, maka Vietnam mungkin akan benar-benar mengejutkan Anda. Di sini, angka sering dikaitkan dengan keberuntungan, kekayaan, takdir, dan bahkan kesuksesan pribadi. Dari nomor telepon hingga tanggal pernikahan, banyak orang Vietnam percaya bahwa angka tertentu dapat memengaruhi masa depan dengan cara yang kuat dan misterius dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu angka paling beruntung di Vietnam adalah 9, yang melambangkan keabadian, kekuatan, dan kesuksesan. Banyak orang menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk nomor telepon atau plat kendaraan yang dipenuhi angka 9 berulang, seperti 9999. Dalam budaya Vietnam, memiliki angka-angka ini dipercaya dapat menarik keberuntungan dan kemakmuran. Namun angka keberuntungan juga memiliki lawan yang dianggap membawa sial. Angka 13 secara luas dipercaya sebagai angka buruk
dan beberapa gedung apartemen bahkan langsung melompat dari lantai ke-12 ke lantai ke-14. Sementara beberapa negara Asia Timur takut pada angka 4, banyak orang Vietnam justru lebih takut pada angka 13. Kepercayaan ini sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Banyak keluarga berkonsultasi dengan peramal sebelum memilih tanggal pernikahan, pemakaman, atau pembukaan bisnis. Saat perayaan Tet, ribuan orang mengunjungi kuil dengan harapan mendapatkan angka keberuntungan untuk tahun baru. Budaya bisnis juga ikut terpengaruh. Plat kendaraan indah yang berisi angka seperti 88, 88 atau 6868 dapat terjual dengan harga sangat tinggi. Perusahaan telepon seluler juga sering mengiklankan nomor VIP khusus yang dikaitkan dengan kekayaan dan keberuntungan. Di Vietnam, angka jarang dianggap sebagai sesuatu yang acak. Bagi banyak orang, angka membawa makna tersembunyi yang dipercaya dapat membentuk takdir dan kesuksesan seseorang dengan cara yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Saya harap Anda menyukai video hari ini. Jika ya, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang semakin baik. Pastikan juga untuk menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin Anda akan menyukainya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan menyebutkan negara yang ingin Anda jelajahi di masa depan. Generics at Station Author Tenis Supaya Preferist